Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan, kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazl Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini kita masih membahas surah Al-Baqarah ayat 4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dikarenakan pembahasan memang sangat luas akan tetapi waktu yang sangat singkat, oleh karena itu pembahasan mengenai ayat ini terjadi pada 2 episode. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazl Muhammad Mubashir. Langsung saja. Assalamualaikum Pak Fazl. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, masih melanjutkan mengenai ayat surah Al-Baqarah ayat 4 mengenai Rozaqnahum Pak. Dan pertanyaan lanjutan dari episode yang lalu adalah mengenai rezeki atau harta yang bagaimana Pak, yang layak untuk layak untuk kita korbankan atau kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Iya. Tentu di sini Allah Ta'ala menginginkan hal yang terbaik dari hamba-hambanya, yaitu yang harus dibelanjakan dari wa mimma razaqnahum yunfikun ini adalah harta atau pendapatan suatu rezeki yang halal, yang Allah ridho atasnya. Ya ada orang-orang kadang ada yang mendapatkan suatu dianggap rezeki dari Allah Ta'ala, tapi cara mendapatkannya itu cara yang tidak benar. Misalnya mengambil hak orang lain, memotong hak orang lain, apakah itu orang kaya atau orang miskin. Ini adalah suatu cara yang tidak benar. Ini termasuk golongan yang tidak halal. Jadi yang hal inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kadang memberikan sumbangsi atau pemikiran atau uangnya bahwa dia katakan, oh saya sudah infak fisabilillah. Padahal hasilnya dengan cara mengurangi hak orang lain. Ini tidak benar. Jadi mestinya kita adalah berjuang sekuat tenaga sesuai kemampuan kita. Dengan diiringi doa agar Allah memberikan hal-hal yang halal kepada kita. Lalu kita berikan di jalan Allah Ta'ala. Dari wa mimma razaqnahum itu tadi. Nah ini kita berikan karena Allah Ta'ala akan terus memberikan pengertian daripada razaqo tadi ada berulang-ulang. Jangan takut. Jangan takut merasa bahwa kalau saya memberikan pengorbanan di jalan Allah Ta'ala ini, saya akan miskin. Nggak ada itu ceritanya. Tidak ada cerita orang berkorban di jalan Allah Ta'ala kemudian belakangannya yang miskin. Nggak ada itu. Seseorang yang tulus ikhlas, yang dia mengerti dan paham bahwa rezeki yang dia peroleh dari Allah Ta'ala dan halal, itu akan membawa keberkahannya. Banyak contoh dalam hal ini. Ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, sahabat-sahabat beliau contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya memberikan pengorbanan. Di zaman sekarang, Hadrat Masih Maud alaihissalam dan sahabat-sahabat beliau. Kita juga sekarang, di zaman sekarang ini, juga memberikan pengorbanan. Banyak contoh-contohnya yang Allah Ta'ala kembalikan kepada mereka dari harta yang halal itu, yang mereka berikan di jalan Allah Ta'ala. Ganjaran yang berlipat kali ganda sesuai janji Quran Karim. Jadi, dalam hal pengorbanan apa yang harus diberikan adalah harta rezeki yang halal. Pendapatan yang halal. Jangan kita mengatakan bahwa saya mendapat rezeki ini padahal tidak benar tapi dikatakan sebagai pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Ini tidak ada berkahnya. Jadi berikanlah walaupun sedikit tapi adalah pendapatan yang betul-betul halal. Sehingga Allah Ta'ala ridho terhadap kita dalam memberikan pengorbanan ini, dan dia pun akan memberikan ganjaran yang berlipat kali ganda sesuai janjinya kepada kita yang memberikan pengorbanan ini. Jadi di sini masalah faedah dari kita memberikan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari harta yang halal ini adalah suatu perbuatan yang sangat terpuji, dan ini pula yang telah dianjurkan Allah Ta'ala dalam Quran Karim.
Dan ini pula yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan ini pula yang ditegakkan kembali dari zaman ini oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para sahabat beliau. Dan sekarang kita pada masa-masa ini adalah orang-orang yang sedang menegakkan contoh ini. Jadi jangan sekali-kali Anda berpikiran bahwa saya pun ikut andil dalam hal pengorbanan yang baik, tapi hasilnya tidak baik. Karena apa? Hak orang misalnya kita ambil sedikit saja, itu yang memilikinya juga merasa sakit. Nah kita bersenang-senang saja ambil di sana. Kemudian kita katakan ini saya bercanda dari ini tidak ada berkahnya. Jadi carilah rezeki yang dimana Allah ridho terhadapnya dan berikanlah sebagian dari itu sebagai pengorbanan mimma rozaqnahum yunfikun tadi itu. Dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini yang akan membawakan keberkahan. Dan Allah tidak pernah lupa terhadap janjinya. Dan dia akan berikan ganjaran yang berlipat kali ganda kepada orang-orang yang mukhlis seperti itu. Baik Pak. Jazakumullah atas penjelasannya. Mengenai hikmah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk membelanjakan harta di jalannya. Bagaimana menurut pendapat Hadrat Muslih Maud mengenai hikmah Allah Ta'ala memerintahkan ini, Pak? Ya, untuk hikmah di sini adalah bahwa Allah Ta'ala memberikan kepada kita arahan untuk berkorban di jalannya adalah hikmahnya adalah membawakan keberkahan. Jadi hikmah dari pengorbanan setiap orang mukmin yang memberikan pengorbanan dari rezeki yang halal itu yang membawa keberkahan-keberkahan. Contohnya, kita sebagai orang tua dalam satu rumah tangga, kita hasilkan rezeki dengan cara yang benar. Lalu kita korbankan di jalan Allah Ta'ala, itu akan membawakan berkah dan hikmah yang sangat besar. Di sini kita sebagai orang mukmin, Allah menghendaki dari pengorbanan orang-orang mukmin tersebut adalah yang membawa keberkahan, yang membawa hikmah. Karena tidak ada orang yang mau memberikan sesuatu apapun tanpa suatu hikmah. Ini harapan dari kita. Dan Allah pun maha tahu bahwa pemberian dari seorang yang tulus dan ikhlas dan halal dari apa yang diberikan itu, Allah pun akan memberikan balasannya penuh dengan hikmah. Jadi hikmah di sini adalah suatu hal yang terus-menerus yang dari seorang ayah diturunkan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya pun nanti meneruskan lagi kepada anaknya lagi. Jadi pengorbanan dari seorang kakek turun kepada anak cucunya, ini membawa hikmah, keberkahan di dalam hidupnya. Jadi walaupun sedikit, tetapi membawa kelanggengan dalam nilai pengertian secara ruhani maupun jasmani, keberkahan-keberkahan dan hikmah-hikmah di dalam pengorbanan ini. Jadi penting sekali ini kita pahami bahwa dalam hal kita memberikan pengorbanan harta dari rezeki Allah Ta'ala itu, pertama adalah kita peroleh secara benar dan halal. Kemudian kita berikan tulus dan ikhlas, diiringi dengan doa. Nah ini harus kita ajak pula keturunan-keturunan kita. Ya, kita sebagai suami kepada istri, sebagai orang tua kepada anak-anak, kepada cucunya, dan lain seterusnya. Sebagai pengurus, sebagai mubalik dan jemaat, menganjurkan kepada semua anggota jemaat. Ini membawakan keberkahan dan hikmah-hikmah yang baik. Jadi pengorbanan ini adalah satu pengorbanan di jalan Allah Ta'ala yang penuh dengan hikmah dan keberkahan. Inilah yang diharapkan dari wa mimma razaqnahum yunfiqun tadi itu. Baik Pak. Jadi kesimpulannya adalah mengenai pertanyaan pertama bahwa rezeki atau harta yang layak dibelanjakan adalah harta yang halal yang diraih dari kebaikan yang didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang baik lalu dibelanjakan, diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan begitu Pak. Betul. Lalu yang kedua adalah hikmah Allah Ta'ala memerintahkan agar seluruh umat manusia membelanjakannya itu adalah untuk supaya mendapatkan keberkahan kepada turun-temurun, kepada anak cucu dan keturunan-keturunan hingga hari kiamat mungkin gitu ya Pak. Insya Allah seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah mengenai berapa banyak Pak terdapat pembelanjaan harta di dalam Al-Quran atau macam-macam pembelanjaan harta di dalam Al-Quran Pak. Mohon dijelaskan ada berapa macam Pak? Ya, di dalam jenis-jenis macam pengorbanan dalam Quran Karim
yang kita tahu bahwa itu kurang lebih ada 10 macam. 10 macam. Nah, dari antara 10 macam itu pun ada lagi cabang-cabangnya lagi. Jadi banyak sekali. Contohnya di sini bahwa dijelaskan pertama itu zakat. Ini yang hukumnya adalah wajib. Yang kita bayarkan setahun sekali dari suatu harta rezeki Allah berikan pada kita yang kita kumpulkan setahun sehingga mencapai nisabnya atau hitungannya. Ini kalau tidak mencapai nisab dan tidak pernah cukup nisabnya itu tidak kena. Jadi ini buat siapa? Adalah kewajiban bagi orang yang berkecukupan. Ini dari harta yang disimpan selama 1 tahun. Umumnya kita memberikan itu ada pembayaran pada waktu bulan puasa Ramadan itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah sodakoh. Ini hukumnya nafal. Artinya suatu pemberian yang tulus ikhlas yang kita berikan kepada siapa saja yang kita mau. Besarnya pun bebas pula tidak ditentukan. Kalau zakat kan ada ketentuannya 2,5% dari jumlah yang telah memenuhi nisab. Kalau sedekah itu bebas, berapa saja kita mau dan diberikan juga kepada siapa saja yang kita mau berikan, pada yang mau menerima. Kalau namanya zakat itu tertentu kepada 7 macam orang yang mustahiqin untuk menerima berhak hal itu. Nah ini untuk sedekah kita berikan secara tulus ikhlas dan ini juga dibagi ke dalam 2 macam sedekah ini. Ada sedekah yang diberikan kepada mereka yang meminta. Misalnya di rumah kita ya tiba-tiba datang tukang minta-minta tuh. Assalamualaikum, ketok pintu, buka, tangan yang nada, ya kita kasih saja. Atau tadi yang saya pernah sering kita lihat di dalam bis atau angkot ada orang minta, itu kan yang orang minta. Kita punya, berikan berapa maunya. Nggak ada batasan prosentasenya. Kita berikanlah kepada dia. Itu yang meminta. Ada juga yang merupakan sedekah yang diberikan kepada mereka yang tidak meminta. Ini misalnya ada orang yang bertugas membersihkan masjid misalnya ya, menjaga masjid, apa disebutnya itu? Perbot. Nah, jadi tukang menjaga masjid, kita sebagai sesama umat di masjid itu dan kita orang yang berkecukupan, kita berikanlah pada dia sebagai tanda baik kepada dia. Ini juga merupakan hal sedekah yang mana kita berikan dengan tulus ikhlas, tanpa menghitung-hitung berapa jumlahnya dan kepada siapa itu bebas kita berikan. Nah ini sebagai satu hal yang baik sekali yang kita berikan kepada orang-orang itu. Dan di dalam hal ini juga ada dizahirkan apa yang dia perlukan. Lalu selanjutnya adalah bahwa kita memberikan pembelanjaan yang dilakukan untuk keperluan umat. Ini perlu juga. Sebagai pembelanjaan yang menurut Quran Karim adalah ada juga kita mengeluarkan infak ini untuk umat, untuk bangsa. Ini ada. Contohnya kita ketika mengalami suatu musibah. Kemarin yang belum lama kita di Indonesia, ada dulu di Aceh, kemudian di Lombok, kemudian lagi terjadi di Padang, di Palu kemarin belum lama itu, Donggala. Kemudian terjadi lagi di mana itu di Jawa Timur. Itu kan kita memberikan kepada mereka sebagai suatu tunjangan bagi kesejahteraan masyarakat. Atau suatu kali negara kita mengalami ekonominya moneter. Itu ada pernah terjadi juga, diminta masyarakat untuk menyumbangkan hartanya untuk menopang ekonomi negara yang sedang dalam keadaan kolaps. Ini harus. Ini untuk kesejahteraan negara, umat, dan bangsa kita. Lalu ada lagi yang adalah merupakan pengorbanan yang berbentuk syukuran. Tanda syukur pada Allah Ta'ala. Ini ada juga dalam Quran Karim. Yang kelimanya juga adalah sebagai bayar fidyah. Bagi orang-orang yang di bulan puasa Ramadan, karena halangan, misalnya dia hamil tua, wanita, atau seorang yang sudah tua renta tidak mampu untuk berpuasa, dia bayar fidyah.
Membayar yaitu memberikan makan kepada seorang satu hari satu orang. Nah sebulan apa yang dia makan itu yang dia berikan pula kepada orang. Jangan dia makan hari ini ikan bandeng tapi yang dia kasihkan ikan teri. Ini nggak cocok itu. Jadi harus dia berikan apa yang dia makan. Itu dalam bentuk makanan misalnya. Kalau kita uangkan maka sebagaimana sebesar yang kita belanjakan. Ini fidyah harus diberikan dan dibayar di dalam bulan puasa Ramadan. Ini merupakan bagian daripada jenis pengorbanan di dalam Al-Quran Karim. Selanjutnya adalah sebagai kifarah. Kifarah adalah suatu pengorbanan harta yang kita berikan untuk menolak bala atau musibah. Misalnya kita tahu bahwa kita mengalami sakit dan akan mengalami misalnya mau dibedah gitu. Nah itu supaya kita selamat terjauh daripada hal-hal yang kita diinginkan, kita boleh berkifarah atau tolak bala ini. Itu. Nah kemudian yang selanjutnya ada jenis masalah pembelanjaan yang gotong royong dianggap penting untuk kemajuan masyarakat kita. Misalnya kita membangun jalan di gang-gang rumah kita atau bangun jembatan dan lain sebagainya untuk kemaslahatan masyarakat kita. Lalu ada juga hakul khidmat. Hakul khidmat yaitu sebagai tanda terima kasih kepada seorang yang selama ini berkhidmat. Contoh yang paling dekat ada kita di jemaat kita ini dilaksanakan hal ini. Contohnya seorang mubalig sudah 30 tahun dia berkhidmat pada jemaat. Ketika dia dikatakan sebagai orang yang sudah pensiun, itu dia diberikan hakul khidmat. PNS di negara kita juga mendapatkan sebagai jasanya ia berkhidmat selama ini sebagai abdi negara. Jadi itu hal-hal termasuk dalam Quran Karim. Kemudian lagi sebagai pemberian ihsan, rasa terima kasih. Misalnya kita ditolong seorang, dipinjemin duit, kita kembalikan, dikasih tadi pinjaman sementara 1 juta, kita kembalikan 1.200.000, itu 200 sebagai tanda ihsan. Itu pengorbanan juga atas jasa seorang pada kita. Lalu ada lagi, itu sebagai hadiah. Ini tidak mengikat kepada sesuatu hal, apakah dia berjasa atau tidak, itu hadiah saja. Sebagai tanda syukur, terima kasih, rasa gembira kepada seorang sahabat, kita berikan itu hadiah. Misalnya teman kita berhasil dia mencapai pendidikan, kita berikan hadiah. Atau kita merasa bersyukur pada Allah Ta'ala sudah berhasil juga, kita berikan hadiah pula pada anak seperti itu. Ini jadi 10 macam jenis-jenis pengorbanan yang ada dalam Quran Karim. Itu saya sebutkan ada 10 macam yang tersebut di dalamnya itu. Nah ini penting juga buat kita untuk dipahami dan diamalkan. Jadi macam-macam pembelanjaan harta di jalan Allah itu ada 10 macam gitu. Ada 10 macam. Jadi disebutkan bahwa zakat itu diwajibkan, Pak. Iya. Nah, masih terganjal di benak saya bahwa apakah orang-orang miskin atau orang yang berhak mendapatkan zakat itu juga diwajibkan untuk membayar zakat atau dibebaskan dari kewajiban itu, gimana, Pak? Kalau zakat harta, itu kan dasarnya ia berkewajiban membayar atau melunasinya adalah apabila ia memiliki harta yang memenuhi nisab perhitungan. Orang miskin tidak punya harta sejumlah itu, maka dia tidak wajib. Rasulullah SAW seumur hidup beliau tidak pernah bayar zakat. Karena memang beliau seumur hidup tidak pernah mengumpulkan uang banyak sehingga memenuhi nisab. Itu nggak pernah. Yang ada adalah membayar fidyah. Yang bagi setiap anak kecil sampai orang tua di dalam bulan suci Ramadan itu fitrah. Fitrah itu dari anak kecil sampai orang tua, miskin dan kaya, adalah dia diperintahkan supaya membayar fitrah. Fitrah itu sama besarnya perhitungannya. Orang kaya, orang miskin, anak kecil, orang tua, dewasa, sama per jiwa itu. Misalnya kita sering di sini kan bayar fitrah pada bulan suci Ramadan adalah 7.500 atau 3,5 kilo beras yang Anda makan. Ya, seperti itu. Nah, orang miskin dia setelah mendapatkan dari sana sini juga pemberian orang, dia boleh membayarkan dari itu. Sejumlah
Karena sama jumlahnya. Tapi kalau yang namanya tadi zakat harta, zakat mal, itu hanya orang-orang kaya yang berkewajiban membayarnya. Orang miskin tidak kena. Karena dia nggak pernah punya harta mengumpulkan selama setahun yang memenuhi standar sebagai dikatakan memenuhi nisab atau perhitungan. Nah ini, jadi orang miskin tidak kena membayar zakat harta. Tapi dia ikut membayar fitrah. Nah, dalam bulan suci Ramadan. Dan untuk sistem pembayaran fidyah itu seperti apa, Pak? Apakah setelah selepas bulan Ramadan lalu ia berpuasa untuk membayar fidyah, menggenapi puasanya yang telah bolong, ataukah dia membayar untuk beberapa peser uang misalnya, atau memberikan makan kepada orang tidak mampu, berapa banyak dia bolong dalam puasa itu, macam-macam membayar fidyah itu berapa banyak, Pak? Ya, fidyah itu dibayar kan persyaratannya terhadap orang yang memang tidak mampu berpuasa. Banyak macam jenis orang itu seperti itu. Dia harus bayar, memberikan makan sesuai apa yang dia makan kepada seorang miskin pada satu hari satu orang. Nah itu fidyah ya. Kemudian kalau dia mungkin setelah puasa itu kemudian dia sembuh. Kan tadi alasannya sakit, sekarang sembuh. Maka di Quran Karim juga mengatakan lebih baik dia berpuasa nanti mengganti apa yang dia tinggalkan itu. Selain dia juga sudah bayar fidyah, tapi dia juga boleh berpuasa mengganti pada hari-hari berikutnya di luar bulan puasa itu. Nah, ini yang terbaik. Udah dia juga tadi membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Kemudian nanti setelah itu dia badan sehat lalu berpuasa lagi menggantinya. Jadi ini yang terbaik. Quran Karim menganjurkan seperti itu. Tapi satu pondasi yang paling benar dia bayar fidyah tadi itu. Kalaupun nanti dia tidak sanggup untuk berpuasa pada waktu-waktu yang lainnya. Dan apakah ada suatu perintah khusus atau perintah tertentu dari Allah Ta'ala untuk umat Islam atau suatu bangsa, Pak? Perintah untuk membelanjakan harta ini. Membelanjakan harta bagi bangsa adalah ada perintahnya bahwa untuk setiap penduduk suatu negara, bagi negaranya atau umatnya atau bangsanya itu ada perintahnya. Bahwa kewajiban setiap khususnya umat muslim ini adalah memberikan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kewajiban untuk menolong misalnya kondisi negara yang sedang bangkrut atau pailit. Ini kewajiban tiap penduduk negara yang memang mereka mampu untuk memberikannya. Tapi bagi orang yang tidak mampu, ya tidak ada terkena kewajiban hal itu. Bahkan dia harus ditolong, dibantu. Jadi dalam hal mana mengenai masalah kewajiban terhadap negara, ini kewajiban kita bersama semuanya. Jadi dalam hal masalah kita memberikan pengorbanan untuk negara ini adalah semua bagi orang yang mampu untuk bisa memberikannya. Baik Pak, jazakumullah atas segala penjelasannya mengenai Razaqnahum pada surah Al-Baqarah ayat 4 ini, Pak. Dan untuk lebih jelasnya lagi, mungkin pemirsa ingin mendengarkan kesimpulan dari Bapak. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan dari wa mimma razaqnahum yunfikun ini, kita harus pahami bahwa dari kata razaqo adalah pemberian rezeki dalam segala bentuk apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuai kebutuhan seorang manusia. Artinya, Allah memberikan ini berulang kali sesuai keperluan manusia. Karena itulah Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, belanjakan itu sebagian daripada aku berikan pada kamu. Artinya adalah kita jangan merasa bahwa takut saya kalau membelanjakan harta saya ini jadi miskin, itu tidak ada. Karena Allah tiap hari tiap waktu memberikan terus pada kita sesuai kebutuhan kita. Dan ini sudah banyak contohnya dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai sekarang pula. Jadi dalam hal wa mimma razaqnahum yunfikun ini adalah anjuran Allah Ta'ala. Dan kita harus berikan secara tulus dan ikhlas, diiringi dengan doa, agar Allah Ta'ala memberikan keberkahan-keberkahan di dalam pengorbanan kita ini. Tidak terbatas hanya makanan dan minuman, tapi juga adalah kepada semua hal yang Allah berikan pada kita, termasuk kesehatan, tenaga, pikiran,
Simpelnya ada dalam janji Hudam, di janji Ansarullah, dalam janji Lajnah Imailah, itu harta, waktu, dan kehormatanku siap untuk dikorbankan di jalan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini dapat kita pahami dan Allah memberikan karunia pada kita untuk dapat mengamalkannya. Amin. Amin. Jazakumullah Pak atas kesimpulan yang telah diberikan, dan ini adalah sebuah khazanah ilmu dan pengetahuan yang memang harus kita gali, yang harus kita cari sebagai hamba Allah Ta'ala yang ikhlas, yang ingin berkorban di jalannya. Begitu ya Pak? Insya Allah. Jazakumullah Pak. Baik pemirsa, kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan-penjelasan dari narasumber kita yang begitu gamblang dan begitu hikmat kita mendengarkannya. Semoga kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengamalkan apa yang terdapat, apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.